Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahran Ilyasa Firdausi. Saya dari kelas 2 kelas malam. Saya dari jurusan Informatika dan saya akan mempresentasikan hasil project web yang saya kerjakan dan apa saja fitur yang saya tambahkan. Pertama-tama, mari kita ke Visual Studio Code-nya dulu. Saya akan menjelaskan masing-masing kegunaan dari PHP ini. Yang pertama, indeks PHP. Indeks PHP ini itu berfungsi sebagai halaman utama toko ya. Jadi saat masuk ke webnya, otomatis yang keluar duluan adalah indeks PHP. Lalu pengguna juga dapat melihat daftar produk dengan informasi lengkap. Nah, setiap produk memiliki form, menentukan jumlah dan menambahkannya ke keranjang. Habis itu untuk codingannya mungkin saya belum mengerti semuanya, tapi yang saya ngerti adalah require once ini itu untuk memanggil file eksternal yang berfungsi ini, fungsi-fungsi nih, file eksternal ini yang ada di sini. Nah, fungsi-fungsi ini dipanggil ke indeks PHP. Habis itu get product itu untuk mengambil semua produk dari database dari ini localhost ya. Database localhost agar bisa ditampilkan ke pengguna. Lalu for each sampai end for each ini untuk menampilkan setiap produk dalam bentuk card yang ini masuk ke dalam for each. Lalu yang ini dua baris ini HTML special charge ini untuk mencegah XSS dengan menampilkan data sebagai teks bukan HTML. Lalu number format ini itu untuk menampilkan harga dengan format apa gitu, misalnya format rupiah. Nah, habis itu ini form post ini itu untuk mengirimkan produk ID dan QTY quantity itu agar produk bisa ditambahkan ke keranjang. Nah, lalu untuk fungsi kedua itu file chart PHP itu fungsinya untuk berfungsi mengelola keranjang belanja. Produk yang dipilih oleh pengguna ditambahkan ke session agar tetap tersimpan. Kemudian isi keranjang diambil untuk ditampilkan dalam tabel dengan jumlah, harga, subtotal, dan total keseluruhan. Nah, ini produk, jumlah, harga, subtotal, dan total keseluruhan. Lalu fungsi keamanan memastikan data benar. Oke, session start. Chart PHP. Server request method ini itu untuk mengecek apakah data form dikirim dari indeks PHP. Misalnya misalnya saya kan lihat keranjang, ntar ke chart. Misalnya saya memasukkan barang gitu kan, mau beli barang di indeks PHP lalu pencet masukkan ke keranjang. Nah, dari chart PHP ini ntar mengecek gitu apakah ada form yang masuk dari indeks PHP seperti itu ya. Lalu add to chart ini itu fungsinya menambahkan produk dan jumlahnya ke keranjang seperti tadi. Get cart item itu untuk mengambil semua produk di keranjang untuk ditampilkan.
Nah, yang ini sama kayak di indeks PHP, gunanya itu untuk keamanan ya, mengamankan nama produk dan script. Lalu number format, yang ini dua baris itu untuk menampilkan harga dan subtotal dalam format ini, dalam format yang dimasukkan berarti format rupiah. Lalu file ketiga yaitu checkout.php, itu fungsinya untuk menyelesaikan proses pembelian. Nama dan email itu pembeli dicatat ke nama dan email pembeli dicatat ke database sekaligus menyimpan data produk yang dibeli. Jika berhasil, ID pesanan ditampilkan sebagai konfirmasi. Jika gagal, pengguna diberi pesan error. Dengan cara ini transaksi tercatat rapi dan pengguna dapat mendapat bukti pesanan. Nah, seperti ini. Kalau misalnya berhasil, pesanan berhasil dibuat dengan ID ya. Ntar ID produknya apa gitu, ID itemnya. Lalu kalau misalnya gagal, seperti ada nama yang belum dicantumkan, ntar gagal membuat pesanan, atau email belum dicantumkan, ada pesan seperti ini. Lalu ada pesan seperti ini juga. Setelahnya admin PHP. Admin PHP itu digunakan admin untuk menambah dan memantau program. Admin mengisi form dengan nama, deskripsi, harga, stok, tambah produk. Setelah dikirim, produk tersimpan di database ini. Di database localhost yang dibuka di localhost phpMyAdmin. Ya, di situ databasenya, database dan seluruh daftar produk diperbarui hingga admin bisa memantau stok dan detail produk dengan mudah. Oke, kita lihat sebelum ditambahkan CSS dan sebelum saya tambahkan fitur. Pertama, saya sudah edit sebentar. Ini misalnya ada nama, ada barang yang belum ada namanya, belum nggak ada deskripsi, sama masih belum ada harganya. Di admin kan nggak bisa tuh diganti-ganti ininya. Nah, stoknya juga masih nol, masih belum ada tanda apa-apa. Saya berencana menambahkan fitur edit dan hapus, biar bisa mengedit atau mengupdate item ini. Seperti ini ya, sebelum ada ini CSS nya. Kembali ke produk, masih belum ada barang yang dibeli. Oke, sekarang kita akan tambahkan codingannya. Pertama, ke sini saya sudah siapkan codingannya. Ini untuk fitur yang akan saya tambahkan, tinggal di copy saja, lalu masukkan ke admin PHP. Oke, lalu di save. Lalu kita tambahkan juga CSS-nya agar terlihat lebih rapi. Oke, kita tambahkan CSS-nya. Kita save sudah ya. Lalu kita tambahkan link ke CSS-nya seperti ini. Oke, copy dulu ya.
Oke, lalu kita refresh. Nah, setelah ada CSS-nya, jadi ada seperti ini ya, bentuknya seperti card gitu. Nah, ini namanya, ini deskripsi dan harga. Nah, ini barang-barang yang ditambahkan. Nah, ini kan masih belum ada namanya, deskripsi dan harga. Stoknya juga nggak ada. Misalnya kita tambahkan satu, tambah ke keranjang. Nah, masih belum ada apa-apa. Jadi kita edit saja itemnya. Pertama ke admin. Nah, kita bisa edit di bagian sini, di bagian tabelnya ada aksi, lalu ada opsi pilihan edit dan hapus. Untuk edit sendiri, kita pencet edit dulu, lalu itemnya tuh pindah ke sini untuk diedit. Nah, kita masukkan detail-detail apa saja yang mau kita tambahkan atau kita rubah. Misalnya nama produknya jadi tas, deskripsinya apa, tas ransel, harganya tuh misalnya 250.000, stoknya ada berapa, ditambahkan juga tambah 5, update produk. Nah, di sini ntar diganti apa sih, item dengan ID 8, namanya jadi diganti tas ransel, harga stoknya juga jadi ada gitu. Misalnya kita tambahkan produk, peta. Oke, harga misalnya 150.000 ya. Stok satu, tambah produk. Di sini ada ID baru, ID 9 karena kita baru buat tadi. Deskripsi, harga, stok. Nah, kita bisa menghapus barang dengan item gitu dengan ID yang mau kita hapus. Misalnya ini kita hapus yang baru kita buat, hapus. Nah, ntar ada tombol alert apakah kita yakin ingin menghapus produk. Nah, namanya berarti peta gitu. Oke. Nah, di sini ntar hilang gitu. Seperti itu ya. Saya jadi tambahkan fitur edit dan fitur hapus untuk project web ini. Misalnya kita kembali ke toko. Nah, di sini ada gitu barang yang kita edit, tambah ke keranjang. Nah, ini CSS-nya jumlah 2. Barusan kita akan tambahkan ke chart dengan ID 8, kita tambahkan ke chart. Lanjut check out. Nah, ini pesanan ID pesanannya. Jadi kita udah berapa kali ini memesan gitu, atau pesanan ini tuh ID-nya berapa gitu. Oke, tinggal kita balik. Jadi seperti itu. Lihat di admin, tas jadi stoknya jadi 3, jadi berkurang ya. Yang tadinya ada 5 jadi 3. Ini ngambil dari database-nya. Oke, mungkin segini saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.